Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dalam banget tentang kenapa kadang kita nggak bisa ngelupain seseorang bahkan setelah semuanya udah selesai. Nah jadi gini, anggap aja ya kamu udah nggak ngobrol sama dia lagi. Udah berminggu-minggu, mungkin juga berbulan-bulan. Nggak ada chat, nggak ada telepon. Bahkan story kamu juga udah nggak dia lihat lagi. Tapi anehnya, dia tuh masih nongkrong aja di kepala kamu. Tiap hari, dari pagi sampai malam. Kamu nggak nyariin dia, kamu juga udah berusaha buat lanjut hidup. Tapi tiap kali dunia mulai sepi, wajah dia tuh tiba-tiba muncul gitu aja. Dan rasanya nyelekit. Bukan karena kamu kangen, tapi karena kamu bingung. Kenapa sih dia masih kepikiran terus? Padahal udah nggak ada kabar apa-apa. Dan sejujurnya, diam-diaman itu malah lebih berisik dari suara apapun. Nah, makanya video ini bukan cuman buat yang lagi galau karena mantan, tapi buat kamu yang sebenarnya udah nggak pengen balik sama dia, tapi tetap keinget terus. Buat kamu yang udah bilang ke diri sendiri, aku baik-baik aja, tapi dalam hati sebenarnya kamu stuck, dan nggak ada yang pernah bener-bener bisa jelasin kenapa. Kalau kamu beneran mau berhenti cuman bertahan dan mulai bener-bener berkembang, dukung channel ini ya, hajar aja tombol subsnya di bawah. Karena setiap dukungan kamu itu bukan cuman buat diri kamu sendiri, tapi juga buat ribuan orang lain di luar sana yang lagi berjuang ngelewatin badai yang sama. Yuk, bangun sesuatu yang kuat bareng-bareng. Kenapa sih kamu susah banget ngelupain dia? Nih ya, ayo stop pura-pura bilang ini cuma soal patah hati. Stop mikir ini semua tentang dia. Padahal sebenarnya, yang kamu rasain itu adalah rasa nggak aman di dalam diri kamu sendiri. Ini bukan insecure yang lebay. Bukan juga yang kelihatan jelas kayak orang minder. Ini insecure versi senyap, yang sembunyi di balik ambisi kamu, kepercayaan diri kamu, atau topeng gue fine kok yang kamu pakai tiap hari. Dan yang paling tahu sisi itu, ya dia. Dia ngelihatnya waktu dia deket banget sama kamu. Karena dalam hati, kamu tuh sebenarnya nggak yakin kalau kamu pantas dapetin dia. Makanya kamu nggak pernah ngerasa aman. Setiap dia makin deket, kamu malah panik, makin tarik diri, atau bahkan terlalu ngotot ngejaga dia. Dan itu yang bikin dia pergi. Bukan karena dia nggak suka sama kamu, tapi karena dia ngerasa kamu lebih sibuk bikin dia terkesan daripada nyambung beneran dari hati ke hati. Dia bisa ngerasain kamu berusaha ngontrol hubungan karena kamu nggak yakin dia bakal tetap di situ kalau kamu jadi diri kamu yang asli. Dan yang paling perih sebenarnya bukan cuma soal dia pergi, tapi karena dia ninggalin luka yang nyakitin harga diri kamu secara diam-diam. Kamu nggak cuma kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan rasa percaya diri kamu. Kayak, kepergian dia tuh bukti nyata dari ketakutan terbesar kamu bahwa kamu belum cukup. Dan pas dia masih ada di hidup kamu, rasanya kayak dunia lagi ngasih kamu validasi. Kamu tuh pantas loh dapat orang kayak dia. Tapi begitu dia pergi, boom. Semua rasa itu ikutan hancur. Ini fakta psikologis yang sering kejadian. Waktu seseorang ninggalin kita, otak kita nggak cuma berduka karena kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan identitas yang kita bangun bareng mereka. Versi diri kita yang merasa, akhirnya gue cukup keren, cukup stabil, cukup menarik. Dan sekarang versi itu juga ikutan hilang. Jadi bro, sis, kalau kamu ngerasa stuck kayak gini, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum benar-benar ngerti luka yang ditinggalin bukan cuma soal cinta, tapi soal bagaimana kamu mandang diri kamu sendiri. Gini ya guys, waktu dia ninggalin kamu, itu tuh bukan cuman sekadar putus. Itu kayak, boom, mental kamu runtuh. Dan tanpa sadar, itu jadi pengingat kalau ternyata kamu belum jadi versi diri kamu yang kamu cita-citain. Makanya dia masih nyangkut di pikiran kamu. Bukan karena dia yang terbaik, tapi karena kepergian dia malah ngebuka luka-luka terdalam yang kamu coba tutup rapet-rapet. Rasa ragu, haus validasi, takut ditinggal. Dia nggak cuma bikin hati kamu patah, tapi juga ngebongkar ilusi bahwa kamu udah siap jalanin hubungan itu. Dan sekarang, daripada kamu ngadepin kenyataan itu, kamu malah ngelamun soal masa lalu. Kamu terus nyimpen dia di pikiran, karena lebih gampang nostalgia dibanding jujur ke diri sendiri bahwa mungkin insecure kamulah yang bikin dia pergi. Nih, jujur-jujuran deh ya, sejujurnya. Kamu tuh nggak pernah jadi diri kamu yang asli waktu bareng dia. Kamu cuma nunjukin versi kamu yang kamu kira bisa bikin dia stay. Kamu hindarin hal-hal yang rentan. Kamu nggak mau ngomongin kenyataan yang nggak enak.
Kamu lebih milih jadi menyenangkan daripada jadi kuat dan tegas. Dan dia ngerasa itu semua. Karena cewek atau cowok kadang juga itu peka ke energi daripada sekadar kata-kata manis. Dia bisa ngerasain kamu masih ragu, bimbang, dan rapuh. Walaupun di luar kelihatannya pede. Dan biasanya, tipe orang kayak gitu nggak langsung cabut. Dia bakal ngetes dulu. Dia bakal tanya ini itu. Dia bakal ngedorong kamu, bukan buat nyakitin, tapi buat lihat kamu bakal bangkit atau nyerah. Dan waktu kamu nggak naik level, dia pun mundur. Itu kenapa sakitnya kerasa banget sekarang. Karena ada bagian dari kamu yang ngerasa kamu gagal. Dalam ujian yang kamu sendiri nggak sadar lagi jalanin. So please, stop bilang ke diri kamu kalau dia itu the one. Nggak bro, dia bukan yang tepat. Dia itu orang yang ngebuka mata kamu, bahwa kamu sendiri aja belum jadi yang tepat buat diri kamu sendiri. Sampai sekarang kamu masih hidup dari rasa takut, dari rasa kurang, dari keinginan buat buktiin sesuatu, bukan dari semangat buat jadi versi terbaik kamu. Dan yang kamu butuhin sekarang, bukan penutupan sama dia, tapi konfrontasi sama diri kamu sendiri. Otak manusia itu canggih guys. Dia cuma nyimpen hal-hal yang belum selesai. Jadi kalau dia masih nongkrong di pikiran kamu siang malam, itu bukan karena ada goibnya, tapi karena identitas kamu, rasa percaya diri kamu, dan kebanggaan kamu masih numpang ke validasi dari dia. Dia tuh udah jadi simbol dari versi kamu yang belum selesai. Dan otak kamu sekarang teriak-teriak, selesaikan ini, atau kamu akan ambruk. Makanya, ngelupain dia tuh nggak akan pernah works. Karena sebenarnya, kamu nggak pengen bener-bener ngelupain. Kamu pengen menebus kekalahan yang kamu rasain waktu dia pergi. Tapi cara nebusnya, bukan dengan dapetin dia balik. Tapi jadi versi diri kamu yang dulu nggak akan pernah kehilangan dia. Versi diri kamu yang nggak perlu ngejar, karena kamu tahu kamu punya daya tarik sendiri. Yang nggak panik ditinggal, karena kamu udah kokoh dari dalam. Yang nggak kepikiran terus sama seseorang, karena kamu lagi sibuk bangun sesuatu yang jauh lebih besar dari validasi siapapun. Jadi kalau sekarang dia masih nyangkut di pikiran kamu, dan kamu masih nyari-nyari makna di balik semua ini, itu tandanya perjalanan kamu belum selesai. Kamu mikirnya kamu kehilangan dia, kan? Itu cerita yang kamu ulang-ulang terus tiap teman kamu nanya. Atau waktu tengah malam dada kamu tiba-tiba sesak. Tapi faktanya, sakitnya tuh bukan karena kamu kehilangan dia. Sakitnya karena kamu kehilangan bagian dari diri kamu sendiri. Bukan diri kamu yang tiap hari bangun, ngantor, atau bercanda di tongkrongan. Tapi versi kamu yang lagi tumbuh, yang muncul justru karena kehadiran dia. Dan ini yang paling nyesek, kamu tuh sebenarnya suka banget sama versi kamu yang itu. Yang semangat, yang punya tujuan, yang ngerasa hidup kamu mulai klik walau belum sempurna. Tapi sekarang, versi itu hilang. Atau, ya, setidaknya kamu ngerasa kayak dia hilang. Karena sebenarnya, dia tuh bukan nyuntik kamu pakai rasa percaya diri. Dia nggak naruh value ke dalam darah kamu kayak dokter bedah. Tapi dia tuh kayak cermin yang bikin kamu akhirnya bisa ngelihat versi kamu yang kamu banggakan. Cara dia percaya sama kamu tuh bikin kamu ngerasa pantas buat jadi sosok yang keren. Dan waktu dia masih ada, kamu punya sesuatu yang pengen kamu buktiin. Bukan buat dia sebenarnya, tapi buat diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa cinta tanpa takut. Bisa jadi pemimpin tanpa overthinking. Bisa jadi orang yang hadir beneran, bukan cuma ngilangin sepi. Tapi pas dia pergi, kamu kayak kehilangan arah. Kamu ulang-ulang percakapan lama. Kamu liatin foto-foto yang katanya mau kamu hapus, tapi ujungnya malah kamu zoom in. Kamu putar terus momen-momen yang bikin kamu mikir, sebenarnya kapan sih semuanya mulai berubah? Dari yang awalnya ngerasa bangun bareng, sampai akhirnya dia perlahan menjauh. Dan tiap kali kamu gak nemu jawabannya, kamu makin terpuruk. Bukan karena kamu kangen dia, tapi karena kamu kangen diri kamu waktu masih bareng dia. Nah, ini kita gas sedikit lebih panas. Mungkin aja dia sebenarnya nggak pernah cinta kamu sepenuhnya. Bisa aja dia ninggalin kamu karena alasan yang nggak bakal pernah kamu pahamin. Bahkan mungkin dia udah berkembang dan ninggalin kamu di belakang. Dan ya, itu bisa aja. Itu nyata. Tapi yang pasti, kamu tuh jadi pribadi yang lebih baik waktu dia ada di hidup kamu. Bukan karena dia melengkapi kamu, tapi karena kamu lagi berusaha, kamu lagi berkembang, kamu punya arah. Karena yang paling dibutuhin manusia tuh sebenarnya bukan sekadar cinta, tapi arah hidup, tujuan, momentum, alasan buat naik level.
Dan itu yang sebenarnya hilang dari hidup kamu. Bukan dia, tapi semangat kamu, urgensi kamu, kejelasan kamu tentang siapa kamu sebenarnya. Dan rasa sakit itu muncul, bukan karena dia bawa pergi sesuatu dari kamu, tapi karena kamu berhenti bergerak waktu dia pergi. Guys, jadi gini, luka batin paling nyeleneh tuh justru datang dari pikiran kamu sendiri. Karena otak kamu tuh sebenarnya udah tahu bahwa sadar kamu gak lagi terobsesi sama dia. Yang sebenarnya kamu cari itu bukan orangnya, tapi versi diri kamu yang muncul pas kamu bareng dia. Versi yang semangat, yang disiplin, yang punya arah. Dan itu benar-benar kamu. Bukan acting, bukan sok-sokan kuat, bukan pencitraan. Itu kekuatan asli kamu yang akhirnya muncul. Dan kebetulan aja, dia waktu itu jadi cermin yang bikin kamu bisa ngeliat itu semua. Tapi sekarang, karena cerminnya udah nggak ada, kamu jadi nanya-nanya ke diri sendiri, gue masih bisa nggak ya jadi orang sekeren itu? Tanpa kehadiran dia? Tanpa dukungannya? Tanpa tatapannya? Jawabannya? Bisa banget. Tapi butuh sesuatu yang selama ini kamu hindari. Pimpinan dari dalam diri. Bukan semangat dari orang lain. Bukan dari hubungan baru. Bukan pelarian. Tapi kamu yang jadi pemimpinnya sendiri. Karena versi kamu yang muncul waktu dia masih ada, itu bukan milik dia. Itu milik kamu. Kamu yang bangun dia. Kamu yang kasih dia harapan, disiplin dan arah. Dan ya, kamu bisa munculin dia lagi. Tapi cuman kalau kamu berhenti nyari energi dari dia dan mulai bangun energi kamu sendiri. Cuma kalau kamu stop mandang tempat kosong tempat dia berdiri dan mulai berani masuk ke tempat yang selama ini kamu hindarin, masa depan kamu sendiri. Kamu boleh kok sedih, boleh kangen, itu manusiawi banget. Tapi jangan lupa, dia bukan hadiahnya. Kamu yang hadiah itu. Yang sebenarnya hilang tuh bukan dia, tapi ritme kamu, visi kamu, api semangat kamu yang bikin kamu berbahaya. Dalam arti positif. Dan itu yang harus kamu ambil balik. Bukan mantannya, bukan momen manisnya, tapi diri kamu yang dulu bangun karena kehadirannya. Dan pas kamu bisa balikin itu semua, bahkan memori tentang dia pun udah nggak akan ganggu kamu lagi. Kenapa? Karena sekarang kamu ngerti. Dia bukan jodoh. Dia tuh cermin. Dia nggak datang buat melengkapi kamu, tapi buat ngebuka semua bagian dari kamu yang selama ini kamu tutupin, kamu takutin, atau kamu pura-pura nggak lihat. Kamu pikir dulu kamu udah siap, kamu pikir hadir secara fisik aja cukup, kamu pikir cukup kasih perhatian, pelukan, dan chemistry, terus semuanya bakal jalan mulus. Tapi ternyata bukan itu ujiannya. Ujian sebenarnya tuh, kamu mau nggak berkembang, kamu mau nggak ninggalin zona nyaman lo, mau nggak nurunin ego, dan mulai jalanin hidup pakai arah dan disiplin. Bukan cuma ngikutin perasaan dan reaksi. Pertanyaannya sekarang, apa kamu udah jadi sosok yang kuat bukan karena cinta, tapi karena struktur? Karena kalau kamu bisa jawab itu, kamu bukan cuma bakal kuat, kamu bakal jadi versi terbaik kamu, dan itu udah nggak butuh validasi dari siapa-siapa lagi. Jujur aja deh, alasan kenapa dia pergi tuh bukan kayak yang kamu ceritain ke teman-teman. Bukan versi yang dibagus-bagusin biar kelihatan dewasa. Dia ninggalin kamu bukan karena drama, tapi karena pondasinya udah retak. Karena kamu nggak siap buat ngadepin standar dia yang sebenarnya bukan tinggi banget, tapi memang butuh seseorang yang kuat mental dan stabil. Dan ya, mungkin dia nggak pernah ngomong belak-belakan, tapi diamnya tuh lebih nyakitin daripada kata-kata. Dia sempat ngetes kamu, bukan karena jahat, tapi karena itu udah naluri. Kalau kamu cowok yang lagi dengerin ini, kadang energi feminin tuh emang bakal ngetes energi maskulin buat ngukur seberapa dalam, seberapa kuat akar kamu. Dan kamu gagal. Bukan karena kamu kurang oke, tapi karena kamu belum siap. Kamu belum kokoh. Kamu belum konsisten. Kamu belum punya arah yang jelas. Kamu lebih sering reaktif daripada ngambil keputusan. Kamu sibuk berusaha mempertahankan dia, bukan naikin kualitas bareng-bareng. Dan entah dia pergi pelan-pelan atau kayak badai, hasil akhirnya sama aja, dia pergi. Dan bareng kepergiannya, hilang juga kesempatan kamu buat buktiin kalau kamu tuh emang orang yang kamu yakini selama ini. Nah, ini bagian paling pedihnya, kepergian dia itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ini kayak ujian yang diem-diem kamu jalanin, tapi nggak sadar kalau kamu lagi diuji. Karena dalam hidup, apalagi soal hubungan, kita nggak bisa stagnan. Kalau kamu terlalu lembek, pasif, dan bimbang,
energi feminin pasti bakal menjauh. Mau sesayang apapun dia, mau udah kenal lama banget juga, kalau dia ngerasa kamu nggak berani ambil peran yang seharusnya, dia bakal pergi. Dan disitulah rasa perihnya muncul. Karena sebenarnya, kamu tahu, kamu ngerasain perubahan itu. Kamu lihat sinyal-sinyalnya. Tapi kamu malah berusaha mempertahankan apa yang ada, bukan yang ngelangkah majuin hubungan itu. Padahal energi maskulin itu nggak bisa diem, harus bergerak, harus berkembang, harus bikin sesuatu. Dan saat kamu berhenti berkembang, ujiannya otomatis gagal. Tapi nih ya, kebanyakan orang tuh salah paham soal ini. Gagal dalam tes ini bukan berarti hidup kamu hancur. Tes itu tuh bukan tentang berhasil mempertahankan dia, tapi tentang berhasil jadi diri kamu sendiri yang sebenarnya. Jadi orang yang nggak perlu orang lain buat buktiin siapa dirinya, yang tahu arah hidupnya mau kemana, yang nggak maksa siapa-siapa buat nemenin, tapi tetap jalan terus dengan kepala tegak, yang nggak minta-minta dicintai karena dia udah jadi cinta itu sendiri. Dan disinilah kesempatan kedua itu muncul, not bareng dia. Ceritanya udah kelar bro. Kesempatan keduanya tuh buat diri kamu sendiri. Buat bangkit lagi, buat tumbuh. Buat buktiin ke diri kamu sendiri kalau kamu bisa berdiri kokoh tanpa harus dicermin sama siapapun. Karena kadang kehilangan itu bukan akhir, tapi pemicu buat kamu akhirnya benar-benar jadi versi terbaik dari diri kamu yang selama ini cuman kamu impikan. Sekarang nih, keputusan ada di tangan kamu. Mau masuk ke api tanggung jawab itu, atau mau terus ngeles? Mau bangun lagi disiplin yang dulu kamu lepasin, atau tetap sibuk nyalahin keadaan? Mau berani diem dan hadapin semua distraksi, alasan, dan kalimat-kalimat manis kayak, "Gua udah usaha kok." Padahal sebenarnya kamu tahu banget. Kamu cuma numpang lewat. Sosok keren yang dulu mulai kamu bentuk tuh bukannya hilang. Dia cuma lagi ketimbun. Dan alat buat gali dia keluar tuh bukan di HP, bukan di DM, dan jelas bukan di doa-doa biar dia chat balik. Alatnya tuh ada di disiplin, di keheningan. Di momen kamu ngaca dan jujur, apa aja sisi dalam diri yang bikin dia akhirnya pergi. Dan kamu harus terima itu, tanpa nyalahin siapa-siapa, tanpa drama self-pity. Jadi iya, kamu nggak dapat kesempatan kedua sama dia, tapi kamu dapat hal yang jauh lebih berharga. Kesempatan buat jadi versi kamu yang nggak bakal gagal lagi kalau diuji. Yang nggak ngejar tapi mimpin. Yang nggak ngemis tapi ngebangun. Yang tumbuhnya tuh sejauh itu, sampai bahkan kenangan dia aja harus hormat sama versi kamu yang sekarang, karena udah beda kelas. Ini adalah ujian kedua kamu. Dan kali ini, kamu nggak butuh dia buat lulusin. Kamu cuma butuh diri kamu sendiri, yang utuh dan hadir sepenuhnya. Nah sekarang, gimana caranya balik jadi diri kamu yang seutuhnya? Nih ya, satu hal yang harus dilurusin dulu. Healing itu bukan quote manis yang bisa kamu save di Instagram. Itu tuh perang. Perang harian antara kamu yang lama sama kamu yang selama ini kamu hindarin. Kamu gak bakal reclaim diri kamu cuman dengan nonton video How to Move On. Kamu bakal nemuin diri kamu lagi, justru lewat proses brutal, ngelupasin semua hal yang bikin kamu lemah. Satu momen sunyi dalam satu waktu. Dan sunyi yang gue maksud tuh bukan sunyi yang dia kasih, bukan ghosting. Itu mah kosong. Yang gue maksud, sunyi yang kamu pilih sendiri. Sunyi yang bikin kamu matiin semua distraksi, berhenti cari validasi dari likes, views, dan attention palsu. Sunyi yang bikin kamu akhirnya bisa nanya pertanyaan paling susah. Sebenarnya gue tuh lagi mau jadi siapa pas dia ada di hidup gue. Dan pertanyaan itu nggak cukup ditanyain sekali. Kamu tanya terus sampai perut kamu mual, sampai dada sesek, sampai akhirnya kamu bisa dengar jawaban jujurnya. Bukan cerita khayalan. Karena versi kamu yang dulu, yang dia lihat ada potensinya, yang lagi ngerintis, yang mulai kelihatan tajam dan fokus, dia nggak mati waktu dia ninggalin kamu. Dia pudar. Karena kamu berhenti ngasih makan dia. Mau balik lagi ke versi itu? Ya harus kamu perjuangin. Mulai dari nulis, bukan di caption, bukan di chat grup, tapi kamu kertas dan kejujuran. Tulis semua yang kamu hindarin. Tulis apa yang paling nyakitin. Tulis siapa kamu dulu dan kenapa versi itu hilang. Habis itu, latihan. Fisik, mental, spiritual. Angkat beban sampai sakit. Terus angkat lagi. Lakuin hal-hal yang bikin kamu inget, lu tuh nggak rapuh. Kamu tuh nggak rusak. Kamu tuh lagi dibangun ulang. Dan setiap keringat yang netes,
Setiap set yang kamu selesain, setiap rep yang kamu males banget ngelakuin, tapi tetap kamu jalani, itu semua adalah pengumuman ke semesta. Gua balik. Dan langkah terakhir, delete. Bersihin semua yang ngeracunin energi kamu. Orang-orang toksik, kebiasaan lama, aplikasi nggak penting, scroll-scroll nggak jelas, hal-hal yang bikin kamu lupa siapa kamu. Kalau itu bikin kamu lembek, buang. Kalau itu bikin kamu nggak fokus, habisin. Karena apapun yang bikin kamu pelan, bakal ngerusak kamu. Jadi guys, tujuan kamu sekarang tuh bukan cuma biar perasaan kamu mendingan, tapi biar kamu jadi sosok yang nggak perlu sembuh lagi di masa depan. Karena kamu udah nggak gampang jatuh. Dan ini nih, realita yang kadang pahit tapi penting banget. Ini bukan soal balas dendam. Kalau kamu lagi upgrade diri cuma buat nunjukin ke dia kalau kamu glow up, sorry to say, lo udah kalah duluan. Karena artinya fokus kamu masih dikendalikan dia. Dia masih numpang hidup gratis di ambisi kamu. Ini bukan tentang bikin dia nyesel. Ini tentang memastikan kamu nggak pernah nyesel sama diri sendiri lagi. Kekuatan sejati itu bukan di melupakannya. Itu mah childish, maksa. Kekuatan yang beneran tuh ada di mengingat diri kamu sendiri. Ingat siapa kamu sebelum validasi dia jadi identitas kamu. Ingat gimana rasanya bangun pagi dengan semangat, bukan ketakutan. Ingat bahwa kamu tuh nggak diciptain buat ngejar, tapi buat ngebangun. Dan ketika keinget lagi, karena bakal keinget, jangan lari, jangan ditahan. Pakai, jadikan bahan bakar. Biar jadi pengingat, gue masih punya hal besar yang harus gue bangun. Gue masih punya versi diri yang harus gue jadiin nyata. Ingat ya, memori dia tuh bukan kutukan, tapi kompas. Tapi cuma jadi kompas kalau kamu cukup berani buat ngikutin arah yang ditunjuk ke dalam diri kamu sendiri. Karena ngerebut diri kamu balik itu bukan tentang balikan sama dia, tapi balikan sama diri kamu yang sebenarnya. Diri kamu yang disiplin, tajam, gak bisa dihentikan, dan selama ini kamu lupain. Sekarang waktunya bangun lagi. Bukan lagi sekadar bertahan hidup, bukan lagi stuck di loop yang sama, bukan lagi nahan napas, nungguin dia ngechat duluan. Kamu adalah pesan itu. Kamu adalah penutup cerita itu. Kamu adalah comeback-nya. Dia bukan sekadar kenangan. Dia adalah pelajaran. Dia muncul di hidup kamu buat nunjukin potensi diri yang kamu bisa jadiin nyata. Dan sekarang dia udah nggak ada. Tapi pelajarannya masih tinggal. Dan sekarang pilihannya ada dua. Kamu mau biarin pelajaran itu jadi penyesalan? Atau mau kamu pakai buat bangun ulang hidup kamu? Versi yang lebih kuat, lebih tajam, lebih cerdas. Karena yang sebenarnya kamu ratapi selama ini, bukan dia. Tapi hidup yang kamu tinggalin sejak dia pergi. Jadi mulai lagi. Dari nol. Tapi kali ini buat diri kamu sendiri. Bukan buat dia. Bukan buat balas dendam. Tapi buat janji yang pernah kamu ucapin ke diri sendiri. Gua bakal jadi orang yang luar biasa. Yuk bangun brotherhood dan sisterhood juga. Orang-orang yang gak mau membusuk tapi mau terus naik level. Yang mau berani tumbuh, yang mau bangkit lagi. Oke, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa guys. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.